Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal khusus guru bahasa Indonesia dari bimbelbelajar.com. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami berkembang di setiap harinya. Dan jangan lupa diklik like di setiap video kami agar kami akan selalu men-share soal-soal terbaru di dalam dunia pendidikan. Kita ke soal yang pertama. Pak Arman adalah seorang guru bahasa Indonesia yang telah mengajar selama lebih dari 10 tahun. Dalam setiap pertemuan, ia selalu berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswanya. Suatu hari ia menyadari bahwa beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam memahami teks eksposisi. Untuk mengatasi hal ini, ia mencoba menerapkan berbagai strategi pembelajaran, mulai dari diskusi kelompok, pemberian contoh konkret, hingga pemanfaatan media interaktif. Di akhir semester, Pak Arman melakukan refleksi terhadap proses pembelajarannya. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah tujuan pembelajarannya telah tercapai. Dalam perencanaannya, ia telah menetapkan bahwa tujuan utama dari pembelajaran teks eksposisi adalah agar siswa mampu memahami, menganalisis, dan menulis teks eksposisi dengan baik sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Sebagai seorang guru bahasa Indonesia, langkah apa yang harus dilakukan Pak Arman untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai secara optimal? A. Memberikan tes pilihan ganda kepada siswa agar dapat mengukur pemahaman mereka terhadap materi teks eksposisi. B. Hanya berfokus pada siswa yang memperoleh nilai rendah agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dalam memahami teks eksposisi. C. Menggunakan teknik asesmen formatif seperti refleksi mandiri dan jurnal belajar untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap teks eksposisi. D. Menyampaikan kembali materi teks eksposisi secara berulang tanpa variasi metode agar siswa lebih familiar dengan materinya. E. Menyuruh siswa menghafal struktur dan kaidah teks eksposisi tanpa memberikan kesempatan untuk menerapkannya dalam tulisan mereka sendiri. Kita analisis bersama, mulai dari opsi A, memberikan tes pilihan ganda. Sedangkan di soal, Pak Arman ingin mengetahui bagaimana tujuan pembelajarannya, apakah sudah tercapai atau belum. Ya, lalu Pak Arman akan melakukan apa agar dapat mengetahui tujuan pembelajarannya tercapai atau belum. Kita lihat mulai dari A, memberikan tes pilihan ganda ini kurang tepat. Karena ini hanya mengukur dari segi pengetahuan saja. Lalu B, hanya berfokus pada siswa yang memperoleh nilai rendah. Nah, ini juga kurang tepat karena kita harus melakukan penilaian kepada seluruh siswa. Jadi B kurang tepat. Lalu C, menggunakan teknik asesmen formatif. Nah, ini ada refleksi mandiri dan jurnal belajar. Jadi, teknik asesmen formatif itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Nah, ini ada refleksi mandiri itu seperti memberikan umpan balik dalam pembelajarannya dan bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana apakah ada masukan atau tidak di dalam proses pembelajarannya Pak Arman. Jadi siswa bisa merefleksikan perasaannya di dalam pembelajaran. Jadi C jawaban yang tepat. Lalu D,
menyampaikan materi kembali teks eksposisi ini ada secara berulang tanpa variasi metode. Ini juga kurang tepat. Jadi kita harus menggunakan variasi metode. Jadi tidak berulang dengan satu metode saja. Jadi ini kurang tepat. Lalu menyuruh siswa menghafal ini juga kurang tepat. Jadi dalam pembelajaran kita harus dapat memberikan refleksi dan umpan balik melalui teknik asesmen formatif. Jadi tidak hanya untuk menghafal saja dalam pembelajaran. Oke, kita ke soal yang kedua. Pak Rudi adalah seorang guru bahasa Indonesia yang sangat peduli dengan perkembangan literasi peserta didiknya. Suatu hari, ia mengamati bahwa sebagian besar siswa di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan yang panjang. Mereka seringkali hanya membaca sekilas tanpa benar-benar menangkap makna teks yang mereka baca. Suatu ketika, Pak Rudi memberikan teks cerita rakyat yang cukup panjang dan meminta para siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan pemahaman. Namun, ketika lembar jawaban dikoreksi, ternyata banyak siswa yang menjawab dengan keliru atau bahkan asal-asalan. Pak Rudi menyadari bahwa mereka kesulitan dalam identifikasi ide pokok, menemukan informasi tersirat, serta menarik kesimpulan dari bacaan tersebut. Pak Rudi pun mencoba berbagai metode, seperti membaca bersama, berdiskusi, dan menggunakan media visual. Tetapi masih ada beberapa siswa yang tetap kesulitan dalam memahami teks secara menyeluruh. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Pak Rudi, strategi apa yang paling tepat untuk membantu peserta didik memahami isi bacaan dengan lebih baik? A. Meminta peserta didik membaca teks berulang-ulang tanpa bimbingan tambahan. B. Memberikan teks yang lebih pendek agar lebih mudah dipahami. C. Menerapkan teknik membaca SQ3R, survei, question, read, recite, review, dan membimbing peserta didik dalam prosesnya. D. Menghindari teks panjang dan menggantinya dengan gambar atau video sebagai pengganti bacaan. E. Memberikan soal pilihan ganda dengan jawaban yang lebih sederhana agar siswa tidak mengalami kesulitan. Kita analisis mulai dari opsi A, meminta peserta didik membaca teks berulang. Nah, tapi di sini ada kalimat tanpa bimbingan tambahan, jadi opsi A kurang tepat. Lalu opsi B, memberikan teks yang lebih pendek agar mudah dipahami, ini juga kurang tepat. Karena di sini Pak Rudi memberikan teks panjang agar siswa dapat lebih memahami isi bacaan, jadi B kurang tepat. Lalu E, menghindari teks panjang dan menggantinya. Ini juga kurang tepat karena berarti menghindari permasalahan. Nah, jadi D kurang tepat. Lalu E, memberikan soal pilihan ganda dengan jawaban yang lebih sederhana. Agar saya tidak mengalami kesulitan, ini juga kurang tepat karena di dalam permasalahan, Pak Rudi harus menyelesaikan permasalahan ketika siswa di dalam teks panjang belum bisa menemukan ide pokok dan informasi tersirat di dalam soal atau di dalam bacaan. Jadi di dalam teknik pembaca, ada mengenai survei, question, read, recite, dan review. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Karena metode ini efektif dalam memahami isi bacaan. Jadi ketika menggunakan metode ini, siswa dapat mendapat gambaran di dalam pembelajarannya atau dapat memahami bacaan yang sudah diberikan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita ke soal yang ketiga. Seorang guru bahasa Indonesia, guru ini selalu berusaha meningkatkan kualitas pengajarannya. Ia meyakini bahwa pengembangan diri merupakan kunci untuk menjadi pendidik yang inspiratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Suatu hari Bu Reni mendapat informasi tentang pelatihan pengembangan diri yang diadakan oleh Dinas Pendidikan setempat. Pelatihan
yang mengusung tema inovasi pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru. Ini dirancang untuk memberikan wawasan baru serta strategi praktis dalam menghadapi tantangan pembelajaran di era digital. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi yang beragam. Pada sesi awal, narasumber menyampaikan pentingnya komunikasi efektif dan manajemen kelas yang baik untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Bu Reni pun mengikuti simulasi pengajaran yang memanfaatkan media digital dan metode interaktif. Ia terpesona dengan bagaimana teknologi yang dapat diintegrasikan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa. Selain itu, terdapat sesi khusus yang membahas teknik storytelling dalam menyampaikan materi, sastra, dan strategi diskusi yang mampu melibatkan seluruh siswa secara aktif. Pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga kesempatan bagi para guru untuk saling berbagi pengalaman. Diskusi kelompok yang intens memungkinkan mereka mendiskusikan kendala dan solusi yang mereka temui di lapangan. Bu Reni pun memanfaatkan momen ini untuk merefleksikan praktik pengajarannya, mengevaluasi kekurangan, dan menyusun rencana perbaikan. Ia merasa bahwa pelatihan ini sangat relevan untuk mengasah keterampilan serta menumbuhkan semangat inovasi dalam mengajar. Pada akhir kegiatan, Bu Reni merasa lebih percaya diri dan termotivasi berbagai strategi baru. Ia bertekad untuk mengintegrasikan multimedia, storytelling, dan teknik diskusi interaktif ke dalam pembelajaran agar dapat menciptakan suasana kelas yang lebih dinamis dan menyenangkan bagi siswanya. Pengalaman ini meyakinkannya bahwa pengembangan diri adalah proses berkelanjutan yang harus selalu diupayakan demi kemajuan pendidikan. Pilihlah pernyataan berikut berdasarkan cerita di atas dan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan A, Bu Reni mengikuti pelatihan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Ya, di sini ada kalimat Bu Reni mengikuti pelatihan dengan tema inovasi pembelajaran. Jadi A benar. Lalu B, pelatihan yang diikuti Bu Reni hanya membahas penggunaan teknologi tanpa menyinggung aspek komunikasi. Nah, di sini jadi di pernyataan B ini menyinggung aspek komunikasi. Jadi di sini ada mengenai komunikasi dan efektifnya dalam manajemen kelas yang baik. Jadi tidak hanya membahas aspek teknologi juga, tapi membahas aspek komunikasi. Jadi jawaban B adalah kurang tepat atau salah ya teman. Lalu C, salah satu pelatihan mengajak peserta melakukan simulasi pengajaran dengan memanfaatkan media digital. Ya, di sini ada kegiatan diskusi dan kelompok intens dan memanfaatkan untuk merefleksikan praktik pengajaran. Jadi ada praktik pengajaran atau simulasi pengajaran. Jadi jawaban yang C adalah benar. Lalu D, pelatihan tersebut tidak menyediakan kesempatan bagi guru untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi. Sedangkan di sini ada untuk menyampaikan strategi diskusi. Tetapi ini bukan dalam pelatihannya, tetapi di dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya kepada siswa. Jadi hanya menyampaikan, membahas materinya, bukan pelatihan tersebut ada diskusinya. Jadi jawaban yang D adalah kurang tepat. Jadi salah ya teman-teman. Lalu E, setelah mengikuti pelatihan, Bu Reni bertekad menerapkan strategi baru
seperti multimedia dan storytelling. Ya, di sini ada kalimat Bu Reni akan memberikan materi menggunakan multimedia dan storytelling. Jadi jawaban yang tiga adalah benar ya teman-teman. Soal yang keempat, seorang guru bahasa Indonesia sedang membimbing peserta didiknya dalam menulis karya ilmiah sederhana. Ia memperhatikan bahwa ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat secara efektif, sementara yang lain kurang mampu mengembangkan gagasan utama menjadi paragraf yang padu. Dalam sebuah sesi bimbingan, guru menemukan bahwa salah satu siswanya menulis paragraf yang panjang, tetapi kurang memiliki keterpaduan antar kalimat. Ia menulis berbagai fakta tanpa menjelaskan hubungan antara satu gagasan dengan gagasan lainnya. Di sisi lain, ada juga siswa yang menulis kalimat-kalimat pendek dan langsung ke poin utama, tetapi isi tulisannya menjadi terlalu ringkas sehingga sulit dipahami secara mendalam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru memutuskan untuk memberikan latihan merangkai paragraf menggunakan teknik pengembangan ide yang lebih jelas. Ia juga menerapkan metode pembelajaran berbasis revisi, di mana siswa diminta untuk membaca kembali dan memperbaiki tulisannya berdasarkan masukan dari teman sebaya dan guru. Berdasarkan ilustrasi di atas, strategi yang paling tepat dilakukan oleh guru dalam membimbing peserta didik menulis karya ilmiah adalah A. Meminta siswa langsung menulis karya ilmiah tanpa memberikan bimbingan dalam menyusun paragraf. B. Membiarkan siswa yang menulis kalimat panjang tanpa struktur tetap menggunakan gaya mereka sendiri. C. Memberikan latihan menyusun paragraf yang padu dan menerapkan pembelajaran berbasis revisi untuk meningkatkan kualitas tulisan. D. Meminta siswa hanya menyalin contoh paragraf yang sudah dibuat guru tanpa berlatih menyusun sendiri. E. Menyarankan siswa yang kesulitan menulis untuk menghindari karya ilmiah dan lebih fokus pada tulisan kreatif. Jadi di soal terdapat permasalahan yaitu di mana guru membimbing siswa menggunakan teknik revisi. Jadi guru dan teman sebaya memberikan masukan mengenai tulisannya. Kita analisis mulai dari opsi A, meminta siswa langsung menulis karya ilmiah. Ini ada kalimat tanpa memberikan bimbingan, jadi A kurang tepat. Lalu C, memberikan latihan menyusun paragraf yang padu dan menerapkan pembelajaran berbasis revisi. Nah, jadi sesuai dengan bacaannya tadi menggunakan teknik revisi. Jadi C jawaban yang tepat. Kita analisis opsi B, membiarkan siswa menulis kalimat panjang tanpa struktur, tetap menggunakan gaya mereka sendiri. Ini juga kurang tepat. Jadi guru harus tetap membimbing. Jadi B kurang tepat. Lalu D, meminta siswa hanya menyalin. Ini juga kurang tepat karena siswa kurang berhati dalam menyusun kalimat. Lalu E, menyarankan siswa yang kesulitan menulis untuk menghindari karya ilmiah. Ini berarti kurang solutif dalam mengatasi permasalahan di soal. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pak Damar adalah seorang guru bahasa Indonesia yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Ia menyadari bahwa keterampilan berbicara merupakan aspek penting dalam pembelajaran bahasa. Sayangnya, banyak siswa yang masih merasa malu, kurang percaya diri, atau bingung dalam mengungkapkan pendapat mereka secara lisan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pak Damar mencoba berbagai metode pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Salah satu metode yang ia terapkan adalah diskusi kelompok, di mana siswa diberi kesempatan untuk bertukar gagasan mengenai topik tertentu. Dengan metode ini, siswa menjadi lebih aktif berbicara
dan berlatih menyampaikan pendapat mereka dengan lebih terstruktur. Selain diskusi, Pak Damar juga mengajarkan teknik berbicara yang baik, seperti pelafalannya jelas, intonasi yang tepat, serta penggunaan bahasa tubuh yang mendukung penyampaian pesan. Ia sering memberikan contoh melalui pembacaan teks berita atau pidato singkat agar siswa dapat meniru cara berbicara yang efektif. Pada suatu hari, Pak Damar mengadakan kegiatan presentasi individu. Setiap siswa diminta untuk menyampaikan pidato singkat tentang pengalaman pribadi yang menginspirasi. Awalnya banyak siswa merasa gugup, namun berkat latihan yang telah mereka lakukan sebelumnya, perlahan-lahan mereka mulai lebih percaya diri dalam berbicara di depan kelas. Setelah beberapa bulan menerapkan metode tersebut, Pak Damar melihat peningkatan yang signifikan. Siswa yang dulunya pendiam kini lebih berani berbicara, dan mereka mampu menyampaikan pendapat dengan lebih runtut dan jelas. Ia pun merasa bangga karena usahanya dalam mengembangkan keterampilan berbicara siswa membuahkan hasil yang baik. Pilihlah pernyataan berikut berdasarkan cerita di atas dengan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan 1, Pak Damar menggunakan metode ceramah sebagai satu-satunya cara untuk melatih keterampilan berbicara siswa. Ini juga kurang tepat karena Pak Damar menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi jawaban yang pertama adalah salah atau kurang tepat. Lalu B, salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah diskusi kelompok. Jadi jawaban pernyataan 2 benar ya teman-teman. Lalu 3, siswa berarti berbicara melalui presentasi individu tentang pengalaman pribadi. Jadi di sini mengadakan kegiatan presentasi individu tentang pengalaman pribadi yang menginspirasi. Jadi pernyataan 3 benar ya teman-teman. Lalu 4, Pak Dama tidak memberikan contoh cara berbicara yang baik kepada siswa. Jadi di sini hanya memberikan latihan saja. Jadi jawaban yang 4 adalah kurang tepat. Jadi di soal Pak Damar hanya memberikan contoh tentang pembacaan teks berita. Jadi bukan cara berbicara yang baik kepada siswa. Jadi 4 salah. Kejadian kelima, setelah beberapa bulan keterampilan berbicara siswa mengalami peningkatan. Jadi jawaban yang kelima ini Pak Damar melihat peningkatan yang signifikan. Jadi pernyataan 5 jawaban yang benar. Oke, jadi yang benar adalah pernyataan 2, 3, dan 5. Kita soal yang keenam. Bu Sinta menghadapi tantangan dalam mengajar materi puisi kepada peserta didik yang memiliki latar belakang dan minat yang berbeda-beda. Beberapa peserta didik sangat menyukai puisi dan menikmati menganalisisnya. Sementara yang lain merasa kesulitan memahami makna mendalam dalam puisi. Untuk mengakomodasi perbedaan tersebut, Bu Sinta menerapkan pendekatan pembelajaran fleksibel. Ia memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih tugas yang paling sesuai dengan minat mereka. Ada yang memilih untuk menganalisis puisi berdasarkan diksi dan majas, ada yang memilih membuat video pembacaan puisi dan ekspresi yang kuat, dan ada yang memilih menulis puisi sendiri berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa peserta didik lebih antusias dalam belajar puisi. Mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa dampak utama dari penerapan pembelajaran fleksibel dalam materi puisi? A. Meningkatkan motivasi peserta didik dengan memberikan kebebasan dalam mengekspresikan pemahaman mereka. B. Membuat peserta didik hanya memilih tugas yang mudah tanpa berusaha memahami materi secara mendalam. C. Mengurangi standar penilaian karena tugas yang dikerjakan berbeda-beda. D. Membatasi peserta didik karena mereka hanya dapat memilih salah satu tugas tanpa kesempatan untuk mencoba lainnya. E. Membuat pembelajaran yang menjadi kurang terstruktur
karena peserta didik mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Jadi di sini ada tugas yang sesuai dengan minat mereka. Jadi entah mau video atau menggunakan membuat puisi sendiri dengan pengalaman pribadi mereka. Jadi berbeda-beda. Jadi menggunakan pendekatan fleksibel. Jadi kata kuncinya adalah pendekatan fleksibel yang dimana membuat siswa menjadi lebih antusias dalam belajar puisi. Oke, kita analisis soal yang ada merasa antusias dan dapat mengekspresikan. Jadi, jawaban yang ada, kita mulai analisis dari B, membuat peserta didik hanya memilih tugas yang mudah. Ini juga kurang tepat. Jadi, siswa memilih sesuai dengan minat. Lalu C, mengurangi standar penilaian karena tugas yang dikerjakan berbeda. Ini juga kurang tepat. Karena standar penilaiannya juga tetap sama. Oke, kita ke opsi yang D. Membatasi peserta didik karena mereka hanya dapat memilih satu tugas tanpa kesempatan untuk mencoba lainnya. Ini juga kurang tepat. Karena memilih berdasarkan minat mereka. Mereka lebih tertarik yang mana? Lalu E, membuat pembelajaran menjadi kurang terstruktur. Ini juga kurang tepat. Jadi dampak utama adalah meningkatkan motivasi peserta didik dan memberikan kebebasan. Jadi fleksibel itu berarti sesuai dengan minat siswa agar dapat mengekspresikan bagaimana cara mereka memahami materi, khususnya materi puisi. Kita soal yang ketujuh. Di sebuah desa kecil, terdapat seorang anak yang memiliki kebiasaan luar biasa dalam kesehariannya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia membantu orang tuanya menyapu halaman dan mencuci piring. Ia juga terbiasa membaca buku selama 30 menit sebelum tidur, karena baginya ilmu adalah bekal masa depan. Di sekolah, ia selalu berusaha datang tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian. Ia memiliki sikap disiplin tinggi, menghormati guru, serta selalu berkata sopan kepada siapapun. Jika ada teman yang mengalami kesulitan dalam belajar, ia tak segan untuk membantu. Tak hanya itu, ia juga suka menabung dari uang jajannya untuk membeli perlengkapan sekolah atau membantu temannya yang kurang mampu. Setiap Jumat, ia rutin mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. Ia bersama teman-temannya membersihkan kelas, menyiram tanaman, dan membuang sampah pada tempatnya. Ia juga memiliki kebiasaan untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, karena ia percaya bahwa segala usaha harus disertai dengan doa. Di luar sekolah, ia aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan pencak silat. Ia juga tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantunya dan selalu membalas kebaikan dengan tindakan yang positif. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ia lakukan adalah bagian dari pembiasaan anak Indonesia hebat yang membentuk karakter kuat dan positif dalam dirinya. Berdasarkan cerita di atas, perhatikan tabel berikut. Tandai centang pada kolom yang benar atau salah. Pernyataan 1, anak dalam cerita memiliki kebiasaan membaca buku sebelum tidur. Ya, kita analisis di soal. Jadi di setiap pagi ia selalu membaca buku selama 30 menit sebelum tidur. Ya. Jadi jawaban pernyataan 1 adalah benar. Lalu 2, ia jarang mengikuti kerja bakti di sekolah. Ini juga kurang tepat karena setiap Jumat ia rutin mengikuti kegiatan kerja bakti. Jadi pernyataan 2 jawabannya salah ya teman-teman ya. Oke, kita ke pernyataan yang ketiga. Salah satu kebiasaan baik yang dilakukan adalah menabung untuk membantu teman. Ya, jadi dia juga suka menabung untuk membantu temannya yang kurang mampu. Jadi jawaban pernyataan 3 adalah benar. Lalu yang keempat, ia lebih suka bermain daripada membantu teman yang kesulitan belajar. Jadi jawaban yang keempat adalah salah, karena ia suka membantu temannya. Ya, jadi jawaban yang keempat adalah
Salah. Ya, jadi dia lebih justru senang membantu temannya. Lalu yang kelima, anak dalam cerita selalu berusaha datang tepat waktu ke sekolah ya. Karena ia selalu berusaha datang tepat waktu dan menunjukkan disiplin ya. Jadi ia selalu membantu orang tua, menyapu halaman, dan mencuci piring. Dia selalu berusaha datang tepat waktu. Jadi jawaban kenyataan 5 adalah benar. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di setiap video kami, agar channel kami selalu berkembang di setiap harinya. Terima kasih.